Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 79, Akhir yang Bahagia. Axel Evano Grey, putra sang mafia. Pernikahan fenomenal itu akhirnya usai. Aluna dan Edgar mendapatkan kebahagiaan mereka. Kata cinta seperti sangat kurang untuk menjelaskan bagaimana cinta Edgar terhadap istrinya. Vernon Gustav menjadi ketua DPR, yang banyak menangkap korupsi, dan di sisi lain Edgar Brown menjadi lelaki yang sangat kuat di bagian bisnis, membantu Vernon menangkap semua orang jahat yang hendak menyusahkan rakyat kecil. Aluna, dia sama sekali tidak mau bertemu dengan Morgan Felix. Bukan karena Aluna tidak ingin mengetahui siapa ayah kandungnya, hanya saja Aluna ingin menjaga batinnya. Aluna tidak ingin melihat wajah seseorang yang merenggut kebahagiaan suaminya dan juga dirinya. Karena mau bagaimanapun Morgan Felix lah yang menghabisi nyawa ayah Aluna saat lalu, ayah angkat yang sangat mencintainya. 8 bulan telah berlalu tanpa disadari. Seperti biasa Aluna akan terbangun pagi hari, dengan suaminya yang selalu memeluknya dengan erat. Aluna merasa ada sesuatu yang basah di bawah sana. Dia mengusap matanya dan saat ia duduk dan membuka selimut, matanya melebar dan dia gemetaran. Sayang, pecah, ketubanku pecah, cepat bangun. Aluna menggoyangkan bahu Edgar yang ikut panik saat melihat istrinya panik. Apa? Pepecah? Edgar yang notabene-nya tidak mengerti hal seperti ini jadi kalang kabut. Dia pertama-tama bangkit dari atas ranjang, mengenakan piyama tidur dan dia membawa baju hoodie besarnya. Edgar masih sempat-sempatnya memakaikan hoodie itu, agar tidak akan ada orang nanti yang melihat tubuh istrinya yang memakai pakaian tidur tipis. Tenang ya sayang, tarik nafas lalu buang, kau harus bisa mengatur pernafasanmu, kau pasti bisa. Edgar segera menggendong istrinya tanpa aba-aba. Edgar malah kelihatan lebih panik dari Aluna sekarang ini. Sakit? Bagaimana ini? Aluna merasa sakit yang teramat sangat. Dia merasa kakinya bergetar dan dia hanya bisa mencengkeram piyama tidur suaminya, yang saat ini sedang menggendongnya. Siapkan mobil, cepat, Edgar berteriak di dalam mansionnya. Sembari membawa istrinya dengan panik, wajah Edgar bahkan memerah karena sangat khawatir pada Aluna. Baik tuan, beberapa pelayan juga ikut panik. Sebagian dari mereka langsung pergi ke atas, mengemas pakaian untuk Edgar Brown dan Aluna, dan sebagian lagi berlari ke arah lobi, untuk meminta bapak supir segera menyiapkan mobil. Tak, langkah kaki Edgar yang jenjang benar-benar terlihat cepat sekali. Dia segera memasuki mobil ketika Aluna sudah meringis kesakitan yang luar biasa. Huhuhu, sakit, Aluna meringis kesakitan. Dia mengeluh sembari wajahnya terlihat seperti sangat menderita. Cepat ke rumah sakit, seru Edgar pada sipirnya, di mana supir itu segera mengebut membawa mobil itu. Sayang, sabar ya sayang, maafkan aku tidak bisa mengambil rasa sakitmu. Jika saja aku bisa menggantikanmu menahan rasa sakitnya. Edgar terlihat jauh lebih menderita ketimbang istrinya. Edgar memeluk istrinya dengan erat dan mengusap rambutnya. Mengecup dahinya berulang kali. Sakit. Di mana ibuku? Apakah dia akan datang ke rumah sakit? Aluna mengingat ibunya. Saat merasa sakit seperti ini, dia ingin melihat ibunya juga. Mungkin itulah perempuan, saat ia tahu sakitnya hendak melahirkan, mereka langsung mengingat ibu mereka. Nanti ibu mertua akan datang. Sabar ya sayang, cengkeraman saja tanganku. Jika itu bisa membuatmu merasa sedikit lega. Edgar berbicara dekat sekali, dia menatap istrinya seperti hampir mau menangis. Aluna hanya menganggukkan kepalanya. Dia melihat suaminya yang terlihat sangat mencintainya dan jauh lebih mengkhawatirkan dirinya, membuat Aluna merasa sangat hangat dan dicintai. Memang aneh rasanya,
Walau dia merasakan rasa yang sangat sakit sekarang, tetapi hatinya hangat karena keberadaan suaminya. "Tuan, kita sudah sampai." Supir itu segera memberitahu tuannya jika mereka sudah sampai. Dengan terburu-buru Edgar keluar dari mobil. Untung saja para pelayan yang ada di rumah dengan sigap menghubungi rumah sakit, agar segera menyiapkan persiapan di rumah sakit menyambut tuan dan nyonya mereka. Jadi saat Edgar keluar dari mobil, di sana sudah ada beberapa perawat menyambut Edgar dengan kursi roda. "Pak Edgar, Nyonya Alunanya bisa dibawa pakai kursi roda saja," seru para suster, yang memang selama ini sudah mendapatkan kunjungan dari suami istri itu mengenai kehamilan. Jadi bisa dibilang mereka sudah mengenal cukup dekat. "Tidak, aku harus menggendong istriku sendiri. Tunjukkan saja di mana ruangan persalinannya," seru Edgar dengan wajah yang sudah pucat. Wajah yang baru bangun namun sangat pucat, dan kelihatan ketakutan itu benar-benar membuat semua perawat merasa haru. Mereka langsung tahu seberapa takut Edgar sekarang ini. "Baik Pak, mari lewat sini," seru mereka membawa Edgar ke sebuah ruangan. Astaga, bukankah itu Edgar Brown, pemilik perusahaan Brown? Dia hanya mengenakan piyama tidur, dan bahkan mengenakan sendal yang berbeda. Satu sendal rumah lelaki dan yang satunya terlalu kecil untuknya, dan sepertinya itu sendal rumah istrinya. Orang-orang langsung membisik, bagaimana keadaan Edgar sekarang ini? Bagaimana Edgar berpenampilan sangat lucu pagi itu. Dengan piyama birunya, rambut acak-acakan karena bangun tidur, dan yang lebih membuat lucu adalah sendal rumah yang dipakainya berlainan. Satu berwarna biru yang pas untuk kakinya, dan satu lagi berwarna pink yang bahkan tidak muat untuk kakinya. Sepertinya yang pink itu sendal milik Aluna. Iya, tapi dia tetap terlihat sangat tampan. Dia menggendong istrinya seperti itu. Benar-benar penuh rasa sayang. Kabar itu memang benar, jika tuan muda itu sangat mencintai istrinya. Orang-orang yang melihat kejadian pagi itu mengakui jika Edgar memang sangat bucin terhadap istrinya. Hanya dalam beberapa saat, Edgar akhirnya sampai di ruangan persalinan, di mana sebelumnya sudah disiapkan oleh dokter yang selama ini bertugas untuk mengontrol kehamilan Aluna. Sakit, Ed. Ini sangat sakit, huhuhu." Aluna menangis terseduh-seduh. Dia mencengkeram piyama suaminya ketika dia sudah dibaringkan di ranjang pasien. "Sayang, lihat aku sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku janji, kita akan memiliki putra yang sangat lucu dan menggemaskan. Bayangkan bagaimana kelucuannya mengganggu kita di pagi hari. Kita akan menjadi mommy dan daddy yang sangat beruntung di dunia. Sabar ya sayang, kau kuat dan pasti bisa." Edgar bahkan menitikkan air mata untuk istrinya. Dia mengusap rambut istrinya dan mengecup kening istrinya berkali-kali. Edgar akan mengalihkan perhatian Aluna, saat petugas medis itu sedang memasangkan jarum infus dan perlengkapan yang lainnya. Aluna mencengkeram tangan suaminya, saat merasakan dokter wanita itu sedang memeriksa bukaannya. "Pak, Ibu Aluna memang sudah berada di bukaan terakhir. Dia harus melahirkan sekarang," seru dokter itu, memberitahu keadaan jika memang Aluna akan segera melahirkan. Ya, sebisa mungkin jangan membuat istriku terlalu sakit," perintah Edgar pada dokter itu, sampai membuat semua orang bingung. Karena memang melahirkan itu pasti akan sakit. Di saat persalinan Aluna akan dilakukan, Nora yang sudah hampir sembuh baru saja sampai di rumah sakit. Dia pergi bersama pelayan sembari membawa perlengkapan Edgar dan Aluna. Putriku." Nora menangis dengan lemah. Dia gemetaran memeluk Aluna dan menangis. "Ibu, sakit, Ibu." Aluna menangis terseduh-seduh, sampai matanya dipenuhi oleh cairan bening itu. Tidak apa nak, tidak apa. Semuanya akan baik-baik saja."
Putri ibu pasti bisa, putri ibu hebat, Nora menangis dan memeluk putrinya. Walau Nora belum sembuh sepenuhnya, tetapi dia sudah mengenal putrinya dan ingatannya sudah hampir pulih semuanya. Ibu maafkan Aluna. Jika Aluna ada salah ya. Aluna meminta maaf pada ibunya. Hal itu membuat Nora menggelengkan kepalanya, dan memeluk putrinya semakin kencang. Tidak nak, kau tidak memilih salah apapun. Kau harus berjuang ya nak, ingat suamimu dan anakmu nanti. Ibu akan berdoa dan mendukungmu. Seru Nora menangis dengan hebat. Dia memeluk putrinya, sampai ketika perawat meminta ibu Nora untuk segera keluar dari ruangan. Karena saat persalinan hanya boleh ada suaminya saja, lebih sedikit orang di dalam maka lebih baik. Saat Nora sudah pergi, Edgar menangis melihat istrinya kesakitan. Dia menggenggam tangannya lagi dan memeluknya kencang. Kita mulai ya Bu Aluna. Tarik nafasnya, lalu buang. Dokter itu memberikan instruksi yang segera diikuti oleh Aluna. Aluna keringatan di dahinya, dan wajahnya merah sepenuhnya, karena dia sudah berada di bukaan terakhir. Aluna menghela nafas kuat, seperti seseorang yang harus menahan nafas panjang lalu menghembuskannya. Sayang, kau pasti bisa, tunggu sebentar lagi, kau pasti bisa. Edgar menyemangati istrinya, hanya itu yang bisa ia lakukan untuk sekarang. Dia menggenggam tangan istrinya, dan tidak lupa berharap yang terbaik. Ya, dorong terus, terus Bu, sedikit lagi, ya, sedikit lagi. Ya, lalu saat tekanan terakhir itu ada suara bayi yang menangis kencang. Aluna tersenyum sambil menangis. Dia melihat suaminya dan mata mereka bertemu lagi. Pandangan mereka menyatu dan ingatan pertemuan pertama mereka terlihat dengan jelas. Mata Aluna dan Edgar berkaca-kaca. Mereka tersenyum sambil menangis. Anak kita sudah lahir, bisik Edgar membuat Aluna menganggukkan kepalanya. Anak kita sudah lahir, balas Aluna menangis dengan sangat haru. Rasa sakit yang dirasakan olehnya seolah tak terasa lagi, setelah mendengar tangisan bayi mereka. Terima kasih ya sayang, terima kasih sudah menjadi istriku, dan melahirkan anak untukku. Terima kasih untuk segalanya, aku bangga padamu sayang. Terima kasih istriku. Edgar memeluk istrinya dan menciumnya berkali-kali. Selamat ya Pak Edgar, Ibu Aluna, anak laki-lakinya sangat sehat dan tampan, seru dokter itu, yang sudah memeriksa keadaan sang bayi sebentar, lalu memberikannya ke pelukan Aluna. Mata Aluna melebar, dan dia menyambut bayinya yang masih menangis dengan sangat kencang. Bayi mungil yang sangat lucu itu, ketika ia bersentuhan dengan ibunya di pelukannya, bayi itu menjadi tenang dan hanya mengeluarkan suara kecil yang sangat lucu. Bayiku, terima kasih sudah lahir dan sehat. Terima kasih. Aluna menangis bahagia sekali, dia mengecup bayinya berkali-kali. Begitu juga dengan Edgar, dia terdiam sejenak, seolah dunia berhenti berputar untuk sementara waktu. Bayi kecilnya, hasil dari cinta mereka sudah menjadi sebuah kehidupan yang berharga, yang berada di pelukan istrinya sekarang ini. Sayang, baby kita, dia mirip denganmu. Seru Aluna membuat Edgar yang tadi terdiam karena terlalu terharu sadar dan kembali ke kenyataan. Putraku, dia memang mirip denganku. Katanya jika bayi pertama mirip dengan ayahnya, berarti istrinya sangat mencintai suaminya. Sepertinya itu benar, kau pasti sangat mencintaiku, seru Edgar dalam harunya, tetapi masih saja memperlihatkan kepercayaan diri level dewa. Aluna sampai tertawa geleng-geleng melihat suaminya. Edgar kemudian memeluk baby dan istrinya, lalu dia membisik di telinga bayinya. Axel Evano Grey,
Itu namamu sayang. Kau adalah pembawa kehangatan dan kedamaian bagi Mommy dan Daddy. Jadi terima kasih sudah hadir di antara kami ya. Tapi Daddy mau memperingati satu hal. Momimu tetap milik Daddy sepenuhnya. Jadi kau harus hati-hati ya, bisik Edgar. Langsung membuat bayi mereka tiba-tiba saja menangis dengan kencang lagi. Ed, apa yang kau katakan pada bayi kita? Kenapa dia menangis lagi? Seru Aluna melebarkan matanya dan memeluk bayi mungil meraka. Mata Edgar langsung melebar dan dia terkejut saat mendengar bayi mereka menangis. Aku hanya memberitahunya, jika kau adalah milikku, walau kita sudah memiliki Axel, seru Edgar benar-benar percaya diri di hadapan semua orang. Benar-benar membuat Aluna geleng-geleng kepala. Dari saat itu, persalinan Aluna berjalan dengan sangat lancar. Masih di rumah sakit, Gerald dan Gwen sudah ada di rumah sakit menjenguk Aluna. Entah apa hubungan antara Gerald dan Gwen. Akan tetapi mereka berdua seolah tidak bisa dipisahkan lagi. Gwen bercerita banyak kepada Aluna. Nora, dia melihat cucunya dengan senyuman yang merekah. Dia mungkin akan sembuh dengan total, karena sekarang dia akan ikut merawat cucunya itu. Bos, semua urusan di perusahaan sudah aku urus. Jadi bos bisa merawat kakak ipar dulu, seru Gerald pada bosnya. Saat itu, Helen dan suaminya baru saja sampai di rumah sakit. Helen juga sedang hamil dan langsung menuju ke tempat Aluna. Kakak ipar, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana dengan bayimu? Helen langsung bertanya-tanya, karena sebentar lagi dia juga akan melahirkan. Saat Helen ke tempat Aluna, suaminya Welfrin langsung bergabung dengan pihak lelaki yang sedang berbicara itu. Di saat yang sama, tring tring tring, ada panggilan telepon dari Brian. Saat ini Brian sedang berkuliah di luar negeri, dia mengambil jurusan bisnis, agar nanti bisa membantu Edgar dan Gerald dalam dunia bisnis. Bos, selamat ya atas kelahiran keponakanku, nanti aku akan pulang saat libur semester. Sudah dulu ya bos, aku harus belajar keras. Sampaikan salamku pada kakak ipar. Brian menelepon bosnya dan langsung mematikan lagi. Edgar hanya bisa geleng-geleng kepala, sungguh Brian sudah seperti anak bagi Edgar dibandingkan dengan adik. Tring tring tring, ada panggilan baru lagi dari Vernon Gustav. Sobatku, selamat ya atas kelahiran anakmu. Aku sudah memberikan hadiah pulau kecil untuknya. Dia harus tahu itu dariku nanti saat dewasa ya. Oh ya, ayahku sedang dalam perjalanan ke sana. Bye-bye. Vernon juga menghubungi Edgar dengan singkat. Vernon sangat sibuk jadi dia tidak memiliki waktu. Sungguh, mungkin hanya Axel Evano Grey yang lahir namun langsung diberikan hadiah pulau pribadi. Kehidupan Edgar Brown, Aluna dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga paling indah dan harmonis. Cinta Edgar pada istrinya juga tidak akan lekang oleh waktu seperti janjinya di pernikahan, jika mereka akan bersama hingga tua. The End. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita tabir cinta ketua mafia, dari episode pertama sampai dengan episode terakhir, di mana Edgar dan keluarganya hidup bahagia selamanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe,